Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Arif Khasanti, calon guru penggerak angkatan 7. Bersama Bapak fasilitator saya, Bapak Fajar Suryanto, SPD MPD, dan Bapak Pujiono sebagai pengajar praktik. Koneksi antar materi modul 1.4. Keterkaitan antara materi. Modul 1.1 Filosofi Pemikiran KHD, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan Modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar materi ini akan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Berdasarkan penerapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Seorang guru penggerak harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini? 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. 3. Posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai guru yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. 4. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. 5. Segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik bagi saya di luar dugaan?
Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari teori motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah saya? Dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan guru senior yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling jitu dalam membentuk budaya disiplin positif, sehingga saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, dan saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama dan kolaborasi yang baik antara sesama warga sekolah dan sarana. Kerjasama antar warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.